Yuk balik lagi di Berita Gulat by Emma Wrestling. Jadi sebenarnya saya nggak tahu yang mana yang mau diupload, yang ini atau video satunya ya. Tapi saya sudah spill-spill di Facebook pribadi saya sudah, di community post di YouTube juga sudah. Jadi kemungkinan saya akan bahas 2 hal. Yang pertama adalah soal John Cena ya, retirement tour dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah saya pengen bahas mengenai si JD McDonagh, cedera ya dia. Jadi dia ya, apa dikatakan nge-botch gitulah dan lain sebagainya. Nah, saya pengen bahas 2 itu, tapi akan saya buat di 2 video berbeda ya. Jadi yang pertama, ini akan saya bahas mengenai, John Cena ya. Di video ini saya akan bahas soal John Cena, tapi sebelum masuk ke pembahasan soal John Cena, saya ingin mengucapkan selamat kepada Paul Levesque, Triple H. Dia berhasil, bukan berhasil ya, dia akan dilantik sebagai WWE Hall of Famer di WrestleMania 41 mendatang ya, nanti di bulan April. Ya, kita akan lihat, bagaimana speech-nya nanti di Hall of Fame nanti dan lain sebagainya. Karena dia sudah jelas akan menjadi headliner ya, dan ini, sungguh membanggakan sih buat saya. Bukan soal, Triple H itu dia selfish dan sebagainya gitu, karena ada loh orang yang bilang kayak gitu loh, Triple H selfish, melantik dirinya sendiri dan lain sebagainya. Faktanya kalau teman-teman, nggak tahu ya, Triple H itu dilantik sebagai Hall of Famer itu ya pilihannya siapa? Pilihan Nick Khan sebagai si, siapa namanya, chairman. Nah, kemudian dari chairman nanti diputuskan bagaimana cara mengundangnya dan lain sebagainya, itu nanti chairman yang atur lah biasanya. Nah, mungkin teman-teman berpikiran seperti itu, Triple H yang, apa namanya, melantik dirinya sendiri karena gara-gara video Triple H, ngundang Diamond Dallas Page buat jadi Hall of Fame waktu itu. Kayaknya gara-gara itu deh kepikirannya. Makanya jadi kepikiran, "Oh, ini pasti Triple H nih ngundang diri sendiri dan lain sebagainya." Padahal nggak juga. Padahal ya balik lagi itu keputusannya Nick Khan gitu sebagai chairman. Makanya kayaknya saya kayak banyak banget yang sensitif gitu, banyak banget yang sentimen sama, anggapan-anggapan seperti itu, anggapan-anggapan yang mereka buat sendiri, padahal faktanya nggak begitu juga. Ya, udah jarang juga gitu fansnya sebelah gitu justru yang ingin, ngompor-ngomporin gitu. Tapi saya nggak mau bahas soal itulah ya, nggak penting, soalnya sebenarnya ngompor-ngomporinnya. Tapi yang jelas dilantiknya Triple H itu bukan semata-mata Triple H sendiri yang mau gitu ya, maksudnya dia yang nulis nama dia gitu, saya pengen nama saya sendiri yang saya tulis gitu buat dilantik gitu. Enggak lah, nggak sampai ke sana kok, ya. Itu aja, atas kontribusinya bagi Triple H selama di WWE, dan karena itu memang layak untuk menjadi Hall of Famer, gitu aja. Oke, kita bahas soal John Cena ya. John Cena, seperti mana yang teman-teman udah tahu gitu ya, John Cena tahun ini akan pensiun, gantung sepatu, dan dia tidak akan lagi bergulat di WWE. Kemudian banyak yang bertanya, karena kan katanya John Cena itu bilang, "Ini Royal Rumble terakhir, Elimination Chamber terakhir, WrestleMania terakhir." Ya jadi teman-teman harus nonton lah John Cena ini gitu. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah banyak yang meributkan gara-gara John Cena ini nggak muncul lagi setelah Raw premiere di Netflix. Di mana kan John Cena itu bilang sendiri ya, jika dia akan berpartisipasi di Royal Rumble, dan bahkan ini bukan cuman berpartisipasi, dia akan menang Royal Rumble, ya dia bilang kayak gitulah ya. Bukan saya yang bilang, dia yang bilang. Tapi yang jadi persoalan adalah kenapa John Cena itu nggak muncul-muncul lagi. Perlu teman-teman ketahui, waktu di media scrum media scrum atau apalah, media conference lah intinya ya. Media conference-nya Money in the Bank, di mana waktu itu John Cena ngumumin pensiun ya. Saya itu kalau nggak salah pernah, ngedenger gitu ya. Jadi John Cena itu enggak semata-mata hanya akan bakal tampil rutin dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak selama mau ke Royal Rumble, selama mau ke Elimination Chamber, selama mau ke WrestleMania, itu John Cena bakal tampil terus di Raw dan SmackDown secara terus-terusan. Tapi yang jelas, John Cena itu udah bilang dia bakal ada di Raw, bakal ada di SmackDown, ya intinya selama dibutuhkan ada di sana dia akan ke sana, kayak gitulah. Kurang lebih kayak gitu. Hal-hal yang dia bilang gitu ya ke fans.
Cuman yang harus ditenggarai, yang harus diketahui oleh teman-teman bahwa selama 2025 John Cena itu akan tampil di 40 tanggal yang berbeda, gitu ya. Dicatat 40 tanggal selama 2025. Jadi sudah bisa dipastikan kalau kata saya John Cena itu nggak akan tampil sering-sering. Cuma satu hal yang jelas adalah 40 tanggal ini sudah jelas akan dipakai sama John Cena gitu. Ini adalah skema-skema part-time yang memang sering digunakan sama beberapa pegulat part-time. Salah satu yang saya kenal itu adalah Sting waktu dia di WWE. Dalam build up-nya menuju ke WrestleMania 31 kalau nggak salah, yang lawan Triple H itu. Nah, ternyata diketahui Sting itu hanya bakal tampil di 6 tanggal yang berbeda. 6 loh, catat 6. Gimana cara cara bakal tampilnya gitu? Itu kan pasti nge-set dulu kan, oh Insting kayaknya bakal tampil tanggal segini tanggal segini tanggal segini tanggal segini gitulah ya, 6 tanggal itu. Nah sekarang John Cena akan ada di 40 tanggal berbeda selama 2025. Yang mana buat saya sah-sah aja sih dan bagus justru. Karena apa? Kita nggak harus kayak nonton John Cena tiap hari, jadi kayak kelihatan banget retirement-nya, enggak. Janganlah kalau kata saya. Justru, tidak kelihatan retirement padahal mau retire gitu ya, itu bagus kalau kata saya. Sehingga ya kita nggak kayak kebayang, "Aduh John Cena nih udah mau pensiun nih," gitu. Kita nggak usah merasakan hal seperti itu. Jadi ya, nggak apa-apa John Cena nggak usah tampil sering-sering, yang penting kan tadi dia udah kasih outline 40 tanggal berbeda. Ini baru satu kepake, masih ada 39 yang lainnya. Jadi kita tunggu aja, 39 yang lainnya itu bakal tersebar di mana aja. Karena kan John Cena juga nggak semata-mata bilang WrestleMania terakhir terus udah pensiun gitu, enggak juga sih dia bilangnya 2025 pensiun, udah gitu aja. Cuman memang dia kayak ngasih outline-nya itu Royal Rumble terakhir, Elimination Chamber terakhir, WrestleMania terakhir. Udah kan dia ngomong gitu doang. Dia nggak ngelanjutin soal gimana dia pensiun dan lain sebagainya, kan dia cuma bilang kayak gitu kan. Jadi ya udahlah kita tungguin aja si John Cena ini akan seperti apa dan akan bagaimana. Sebenarnya udah saya bikin videonya juga loh waktu, ngumumin John Cena pensiun itu saya udah bikin videonya juga bahas begini juga. Kebetulan komennya kurang lebih sama, maksudnya komen saya ya, soal itu kurang lebih sama. Jadi ya kita tunggu aja, mudah-mudahan ada kejelasan soal pensiunnya John Cena dan kita semua bisa menunggu, kita semua bisa memberikan, semangat ya semuanya gitu ke John Cena sebelum John Cena pensiun dan John Cena juga semoga bisa menghibur kita semua sampai akhir dia pensiun. Oke, good luck. Itu aja dulu buat video hari ini, semoga kita bisa bertemu kembali di video berikut. Sekian.